Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Kepada saudara-saudaranya yang berdiri kaku penuh ketakutan di hadapannya. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, Yusuf berkata, "Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Kekasih-kekasih Tuhan, pernyataan Yusuf tersebut memberi isyarat yang sangat kuat, bahwa sejak dari awal hingga akhir, Yusuf sangat memahami maksud Allah mengizinkan segala ujian dan proses pembentukan diri menimpa hidupnya. Bukan hanya sekedar untuk menjadikannya sebagai Perdana Menteri, sebagaimana mimpinya sebelumnya, melainkan juga untuk tujuan yang besar, yaitu memelihara hidup umat pilihannya. Yusuf tahu bahwa melalui dirinya lah Allah akan memelihara keberlangsungan hidup umatnya. Sekaligus melalui dirinya lah Israel akan mulai memasuki proses pembentukan sebagai umat yang bertuhankan Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Karena kesadaran dan pemahaman itulah kekasih-kekasih Tuhan, Yusuf tetap setia dan sabar serta tidak melakukan kesalahan di dalam setiap ujian, pencobaan dan pembentukan yang Tuhan izinkan menimpa hidupnya. Tujuan dan mimpi besarnya yang telah ia putuskan untuk meraihnya telah menjadi kekuatan tersendiri baginya dalam menghadapi segala kesukaran, penderitaan, dan pencobaan serta ujian-ujian hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita memutuskan untuk melangkah menuju pencapaian yang besar, maka Tuhan akan izinkan ujian berat dan proses yang sulit menghadang langkah kita. Hal itu Tuhan lakukan karena Tuhan sendiri tahu bahwa untuk capaian yang besar dibutuhkan kapasitas yang besar, dan agar kapasitas menjadi besar dibutuhkan pembentukan dan proses yang lebih berat atau ujian yang sukar. Hanya proses yang berat dan ujian yang sukarlah yang akan menghasilkan orang-orang dengan kapasitas yang besar untuk meraih hal-hal yang besar. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, jika ujian kita hari ini semakin sukar dan proses pembentukan yang kita hadapi semakin berat, hal itu bisa menjadi pertanda bahwa kita sudah semakin dekat bukan saja pada impian kita yang besar, tetapi juga pada penggenapan janji-janji Tuhan yang besar. Karena itu, mari jangan berputus asa dan menjadi lemah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.